Banyak banget di TikTok yang dikit-dikit bilang, high value woman, be a high value woman." Tapi high value woman tuh apa sih? Cara tahu seorang perempuan punya nilai yang tinggi atau enggak tuh dari mana? Diukur pakai apa? Apakah kamu a high value woman? Apakah kamu perempuan yang berkelas? And I'm not just talking about looking pretty, I am talking about kesuksesan karir kamu dan self-development kamu. Ladies, it's time for you to stop being cheap with yourself. It's okay kalau kamu bingung mau mulai dari mana, tapi kamu nonton video ini aja itu udah langkah pertama untuk kamu menjadi perempuan yang lebih berkelas. Karena artinya kamu mulai ada standar yang tinggi dan kamu mau take action untuk meningkatkan value kamu. Kalau kamu praktis poin-poin yang akan aku share di video ini, aku yakin dalam waktu 3 bulan ke depan, hidup kamu akan berubah. Hey girlies, my name is Lizzie, your online big sister, and welcome to my channel. Di video sebelumnya, aku ada bahas soal tipe-tipe teman atau orang yang bisa sabotase masa depan kamu. Maka itu sangat penting kamu dikelilingi oleh orang-orang yang mempunyai principles dan values yang sesuai dengan punya kamu. Dan kalau kamu mau punya teman atau circle yang high value, kamu juga harus mempunyai high value. Maka dari itu, di video ini aku akan breakdown apa itu high value woman. Kenapa kamu harus jadi high value woman? Benefitnya apa menjadi high value woman dan bagaimana caranya supaya kamu menjadi high value woman, perempuan yang berkelas. Warning, kadang kata-kata aku tajam. Anyways, what is a high value woman? Apa yang dimaksud dari perempuan yang berkelas? Perempuan yang berkelas artinya adalah perempuan yang tahu nilai dirinya dan mempunyai a high self-respect. Perempuan yang sangat menghargai dirinya sehingga dia tahu bahwa dia pantas menjadi lebih baik dan pantas mendapatkan yang lebih baik. Misconceptions. Banyak nih miskonsepsi soal perempuan yang berkelas atau high value woman adalah perempuan yang apa-apa sendiri, gak butuh bantuan, independen, selalu mandiri, gak butuh cowok atau gak butuh orang lain jadi gak nikah. No, tapi sebenarnya dia sangat menghargai diri sendirinya sampai dia mempunyai standar yang tinggi untuk diri sendiri juga untuk orang-orang di sekitarnya. Bukan berarti high value woman apa-apa independen, apa-apa sendiri. It's okay to ask for help. Gak apa-apa kalau kamu mau minta bantuan dari orang lain. Jadi independen dengan cara yang sehat. Bukan berarti tolak segala bantuan dan hubungan dengan orang lain. Be confident, tapi juga be kind and approachable. Kenapa kamu harus jadi high value? Manfaatnya bisa dilihat dari 3 perspektif. Self-development, networking, career. Perempuan yang berkelas selalu invest ke dirinya sendiri, terus berevolusi dan berkembang. Mindset ini gak hanya nge-boost self-esteem kamu, tapi kamu juga kelihatan lebih atraktif ke orang-orang di sekitar kamu. Which leads us to networking. High value attracts high value. High value menarik high value. Mungkin kamu pernah dengar, your network is your net worth. Artinya, koneksi yang kamu punya, hubungan kamu dengan orang lain, bisa secara langsung memengaruhi kesuksesan kamu. Dan kalau kamu mau punya teman high value, kamu harus juga menjadi high value, seperti yang aku bilang tadi. Di saat kamu membangun reputasi atau personal brand kamu dengan standar yang tinggi, orang-orang akan mulai notice. Mereka lebih percaya kamu, lebih menghargai kamu, dan juga kemungkinan besar mau berkoneksi dengan kamu. Dan kalau kamu punya koneksi yang high value, semakin banyak kamu punya sumber daya untuk mengembangkan karir kamu. Ditambah lagi, kalau kamu punya high value, kamu punya standar yang tinggi terhadap diri kamu sendiri dan pekerjaan kamu. Kedua ini membuka banyak opportunities, promotion, and recognitions yang bisa mendorong kesuksesan karir kamu. Ya, kalau kamu udah tergiur dan gak sabar mau ubah hidup kamu, let's just get into it. Gimana caranya supaya kamu menjadi perempuan yang berkelas atau high value? Kita balik lagi ke definisinya. A high value woman adalah perempuan yang tahu nilai dirinya dan mempunyai a high self-respect. High self-respect berartinya dia tahu dia pantas menjadi lebih baik dan pantas mendapatkan yang lebih baik. Garis bawahi kata high. Tinggi. Kamu harus mempunyai standar yang tinggi baik untuk diri sendiri dan orang-orang yang di sekitar kamu. Kalau kamu punya standar yang tinggi untuk diri sendiri,
You will not stop growing. Kamu gak akan berhenti bertumbuh. Kamu akan terus berusaha untuk mencapai yang tinggi dan lebih tinggi lagi. Keep in mind, I am talking about your career, your skills, and your self-development journey. Believe in your vision. Kalau kamu bisa bayangin itu, kamu bisa ngelakuin itu. If you can imagine it, you can do it. Aku selalu pegang kalimat ini. Dan ini bukan hanya omongan positif yang kosong doang, tapi I always imagine myself as a business owner. Dari dulu, dari aku kecil, aku selalu bayangin aku sebagai orang yang punya bisnis. Sangat susah untuk aku bayangin kerja di tempat kantoran, because it's just not for me, bukan untuk aku aja. Ya, pada umumnya, sehabis kuliah ya kerja kantoran. Di pikiran aku dari kecil, itu jalan yang normal. And don't get me wrong, kerjaan 9 to 5 itu it's a graceful career path. Tapi sangat susah untuk bayangin aku kerja 9 to 5 karena aku adalah orang yang kreatif. Aku mau punya freedom, kebebasan untuk aku mengekspresikan kekreatifan aku tanpa batas. Absolutely no boundaries. Dan bayangan aku punya bisnis selalu terngiang-ngiang di kepala aku. Jadi long story short, I believed in myself and I did the work. Sebelum aku lulus sekolah, aku punya bisnis, dan sebelum aku lulus kuliah, bisnis itu berkembang sampai penghasilannya bisa mencapai 2 digit per bulan. Oh, aku belum puas by the way. I'm just getting started, ini aku baru mulai doang. Standar aku nggak berhenti di situ aja. Karena aku juga punya bayangan menjadi content creator. Bayangan itu udah lama stuck di pikiran aku, dan ya kamu bisa lihat sendiri aja. Kamu kan sekarang lagi nonton aku, itu ya sebagai bukti I did the work, I take action untuk mencapai vision aku. Jadi bayangan karir atau skill yang stuck di kepala kamu, it is there for a reason. Ada alasannya kenapa bayangan itu selalu stuck di dalam kepala kamu. Karena it's meant to happen. Memang udah seharusnya terjadi, believe me. Aku bukti nyatanya. Dan banyak banget orang yang udah jadi bukti nyatanya. Mereka punya vision dan bayangan hidup mereka yang mereka mau, dan beneran terjadi. Karena mereka beneran percaya kalau mereka pantas mendapatkan itu, tapi mereka nggak goyang kaki doang. Mereka work hard to make it happen. Mereka bekerja keras untuk merealisasikan itu. Invest ke diri sendiri. Girl, kamu harus invest ke diri sendiri. Jangan takut mencoba hal baru. Karena aku juga gitu awalnya. Aku malu kalau aku kelihatan mencoba, tapi gagal. Bahkan dulu aku malu kalau aku kelihatan try hard. But honey, itu pikiran yang sangat stupid. Itu cara berpikir yang bodoh banget. Faktanya, aku gak bisa gagal kalau aku gak berhenti mencoba. I cannot fail if I don't stop trying. Dan kalau mereka bilang, you're trying too hard. Ya iyalah, I try hard. What do you mean? Aku punya impian yang sangat tinggi. Masa aku capai itu dengan effort yang minimum? Make it make sense. Kayak, apa seharusnya aku nggak try hard? Kan nggak make sense gitu, nggak masuk akal. Kenapa hal yang nggak masuk akal itu harus aku takutin? Oke, target kamu gede. Kamu mau jadi public speaker, tapi rasanya susah diraih. Kamu gemeteran kalau presentasi depan kelas, leher kamu jadi pegel, tangan kamu jadi kaku, kamu jadi berkeringat, suara kamu bergetar. Gimana kamu yang kayak gitu bisa jadi public speaker? First of all, selamat, kamu punya standar yang tinggi. Second of all, kamu bisa menjadi lebih baik 1% at a time. Setiap 1%. Misalnya, kita pakai contoh kamu mau jadi public speaker. Kita breakdown dulu goals kamu jadi kecil-kecil. Mulai dari latihan cara kamu bercerita dengan orang lain. Kamu perhatikan tutur kata kamu, ekspresi kamu, nada kamu bicara. Itu plus 1%. Mulai berbicara depan kamera. Videonya kamu gak usah kasih tunjuk ke siapa-siapa. Untuk kamu aja. Itu plus 1%. Mulai join komunitas sharing atau public speaking lewat online, lewat Zoom. Itu 1%. Mulai nih, public speaking depan umum. Tambah 1%, tambah 1%, tambah 1%. It's okay kalau kamu udah di 65%, tapi tiba-tiba di public speaking itu kamu salah sebut nama orang. Malu? Mungkin iya, pas itu doang ada rasa malu. Terus ya udah, so what? Kamu masih belajar and you're still trying. Kamu harus sadar kalau ruang of improvement kamu itu luas banget. Dan ini berlaku untuk semuanya. Kalau kamu mengasah skill kamu yang udah ada, atau mau coba belajar skill yang baru,
Ada banyak banget tools yang available untuk bantu kamu. Contohnya, kamu mau belajar bahasa Inggris, tapi kamu nggak ada temen untuk bantu belajar ngomong. Use AI. ChatGPT juga bisa. ChatGPT ada fitur supaya kamu bisa ngomong langsung sama AI untuk ngelatih speaking dan listening kamu. Gak usah susah-susah cari bule sana-sini. You have to work smarter. Use the resources you already have. Gunain sumber yang kamu udah punya. Or, kalau kamu mau belajar kriya atau crafting, kamu boleh coba My Crochet DIY Kit. Aku bikin ini untuk pemula yang gak pernah rajut sebelumnya, karena dulu aku rasain betapa susahnya belajar rajut sendiri. Aku harus cari video yang jelas di YouTube, belum lagi bahan-bahan sama alat-alatnya, bahkan aku nggak tahu apa yang aku butuhin. Terus kalau aku bingung, aku juga nggak tahu mau nanya ke siapa, karena di sekitar aku nggak ada yang bisa rajut. So, aku buat DIY kit rajut ini. Udah lengkap sama alat bahan, bahkan polanya. Ada video tutorial step by step dari awal sampai akhir, and ada juga kelas online buat belajar teknik dasarnya. Dan kalau kamu masih bingung, you can have one-on-one counseling with me. One-on-one, spesial untuk kamu bisa konsul langsung sama aku. Kamu bisa chat aku, tanya sebanyak-banyaknya. Pasti aku pandu sampai boneka kamu 100% selesai. Literally, gak ada alasan kamu gak bisa mulai. Karena customer aku aja yang 9 tahun, pada akhirnya bisa belajar rajut, padahal sebelumnya gak pernah rajut. So cute. Kalau kamu mau work smart dan improve keterampilan tangan kamu boleh klik link di deskripsi video ini. Let's do it together! Kita sama-sama belajar loh. Aku mau kembangin bisnis aku, mau improve public speaking aku juga mau jadi content creator. Aku baru belajar dan progress aku udah tambah 1% karena aku press tombol record. Tambah 1% lagi karena aku sekarang lagi berbicara depan kamera. Tambah 1% lagi karena aku edit videonya. Tambah 1% lagi karena aku upload videonya di YouTube. Step by step kecil itu yang tambahin 1%. Keep your standards high and work towards that standard. Self-care. Self-care juga termasuk invest ke diri sendiri. Bisa aja ada orang yang bilang, looks don't matter. Tapi aku gak setuju. Karena kenyataannya, kalau kamu ketemu orang, yang kamu lihat pasti penampilannya dulu. Udah jadi nature-nya manusia untuk lebih tertarik dengan visual yang lebih enak dipandang. Jadi mau gak mau, orang pasti bentuk first impression kamu berdasarkan penampilan kamu. Now hold on, aku bukan suruh kamu operasi plastik supaya kamu sesuai dengan standar kecantikan Indonesia. Tapi aku suruh kamu untuk berpenampilan rapih dan bersih. Invest di skincare kamu. Beli yang mahalan pun juga nggak apa-apa. Toh kan itu skincare kamu bisa pakai berkali-kali, kan habisnya juga lama. Skincare efeknya jangka panjang dan untuk kesehatan muka kamu. Terus jangan lupa care for your hair, jaga rambut kamu juga. Invest di produk hair care kayak hair mask atau hair oil, shampoo, conditioner. By the way, girl talk dikit, coba kamu cek ujung rambut kamu kering atau enggak. Soalnya dulu ujung rambut aku kaku terus. Mungkin efek catok rambut ya. Jadi aku coba hair masknya Subaki. Mungkin kamu pernah lihat ini karena ini terkenal banget. Aku baru pakai 3-4 kali aja udah kerasa efeknya. Aku juga ganti sampo dan conditioner aku jadi Subaki yang warna merah. This one smells so good and it works like wonders. Ini bekerja banget di rambut aku. Ujung rambut aku jadi lebih sehat terus lebih halus. Disclaimer, ini aku bukan disponsor atau affiliate. Tapi aku genuinely beneran rekomen kamu produk Subaki. Karena awalnya aku juga kira gimmick doang, tapi ternyata bisa juga. So, pastiin rambut kamu terlihat sehat dan rapi. Kamu juga bisa bereksperimen dengan makeup kamu. Contohnya, makeup Douyin, makeup Korea, Jepang, Cina, Barat, Latina, atau kamu mau campur-campur pun juga nggak apa-apa. Literally so many ways kamu bisa improve penampilan kamu, dan itu seru banget. Jadi perempuan itu seru banget. Mempunyai standar teman atau pasangan yang tinggi, kamu harus punya tunnel vision. Focus on your goals and your goals only. Kamu harus fokus kerja, mencapai goals kamu, sampai kamu lupa hal-hal yang gak penting yang bisa nguras energi kamu. For example, berinteraksi dengan orang yang hanya bisa tahan kamu di bawah. Ini udah aku bahas semuanya di video sebelumnya, jadi kalau kamu belum nonton video itu, aku sangat rekomen kamu nonton video itu. Because listen, not everyone deserves your attention. Gak semua orang berhak mendapatkan perhatian dari kamu. Kamu harus pinter-pinter pilih teman.
Because if you're friends with ugly people, you will be ugly too. Kalau kamu temenan sama orang yang punya kebiasaan jelek, gak berpenampilan rapi, gak menjaga kebersihan, you will be ugly too. And just like I said before, seperti aku bilang sebelumnya, looks matters. Penampilan itu penting. Apalagi pacar ya. Banyak cewek yang testimoni pas mereka stuck di toxic relationship, muka mereka jadi berubah. Mereka jadi breakout, terus mukanya nggak kelihatan seger aja, kelihatannya capek. Tapi pas pacaran sama cowok yang bener, mereka berubah in a good way. Dia jadi makin cantik, terus mukanya lebih segar, lebih bersinar. And ini aku juga lihat sendiri dari temen aku yang dulu stuck di toxic relationship. It's true. Inilah salah satu alasan kenapa aku sangat tekanin kamu untuk punya high self-respect. Kamu harus sangat menghargai diri sendiri, dan kamu jangan seenaknya kasih perhatian ke orang yang doesn't even deserve your attention in the first place. Orang yang memang pada awalnya nggak pantas mendapatkan perhatian dari kamu. Jangan turunin standar kamu supaya kamu punya banyak teman atau punya cowok. Karena tahu nggak sih, kamu bisa lihat betapa seorang perempuan menghargai dirinya sendiri dari cowok yang dia pilih. Gak usah takut kamu jadi single lama. Practice self-love dan fokus ke diri sendiri sampai kamu gak butuh validasi dari orang lain. Now this is where you have to be independent. Di sini titik dimana kamu harus jadi independent. Faktanya, cewek yang punya high value lebih jarang dideketin cowok. Ada beberapa alasan kenapa. Pertama, cowok yang mau approach kamu udah insecure duluan, jadi dia nggak berani. Itu sebuah pujian, and honestly, itu adalah sebuah privilege. Karena artinya kamu nggak mesti deal with unnecessary drama. Kamu terhindar dari drama-drama yang nggak penting. Dan selagi ada cowok yang berhasil, cowok itu adalah cowok yang mempunyai high value juga, sepantaran sama kamu. Kedua, ya ceweknya nggak mau aja, karena belum ada yang cocok dan dia nggak mau paksa turunin standarnya for a man. Self-love. Belajar self-love. You have to love yourself to the point you don't need any external validation. Kamu harus mencintai diri sendiri sampai kamu nggak butuh validasi eksternal. Karena kamu tahu nilai kamu. Kamu bisa practice self-love dengan banyak cara. Contohnya dengan self-care yang aku sebut tadi. Kamu boleh pergi ke tempat yang biasa aja, bukan acara yang penting, menggunakan baju yang kamu simpan dalam lemari berbulan-bulan, kamu gak mau pakai karena kamu sayang. Pergilah ke salon, ubah model rambut kamu, coba nail care, nail art, do your skincare routine, atau facial. Jangan anggap ini sepele. Seriously, ini bisa boost self-esteem kamu. Kamu bisa practice self-affirmation. Tulis afirmasi di kertas post-it, terus kamu tempel di meja kerja kamu, di pintu, di kaca. Mungkin kamu mikirnya ini agak cringe atau cheesy, but it works. Karena kamu sering baca kata-kata afirmasi ini, it will bring you positive energy. Kalimat-kalimat itu yang mengingatkan kamu kalau kamu berharga. And baby, you are a blessing. Kamu adalah berkat. Kamu adalah berkat untuk orang tua kamu, saudara kamu, teman kamu, pasangan kamu. Dan mungkin kamu masih belum sadar sekarang, tapi kamu adalah berkat untuk orang-orang yang nanti kamu akan temui di masa depan nanti. Kamu harus ingat itu. Jangan sampai kamu harus bergantung dengan orang lain supaya kamu merasa kamu punya high value. Karena kemungkinan besar, kalau orang itu tinggalin kamu langsung tersesat. Kayak anak anjing yang ditinggal di tengah jalan. Terus kamu harus buru-buru cari orang baru untuk kamu tempelin. Kamu harus sadar, dari awal kamu lahir, sampai kamu udah meninggoy, kamu hanya punya diri kamu sendiri. Hanya kamu doang yang stuck. Dari bayi sampai kamu meninggoy, hanya ada kamu. Jadi kamu gak bisa bergantung sama orang lain. Kamu harus sayang pada diri sendiri, be independent, tapi dengan cara yang sehat. Again, aku bilang kamu harus jadi independent, bukan berarti kamu apa-apa harus sendiri, gak boleh minta bantuan dari orang lain, bukan. Kamu boleh minta bantuan dari orang lain, karena ya pada akhirnya manusia gak bisa hidup sendiri. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. And it's wonderful, it is beautiful, indah sekali. Kamu juga harus memperbolehkan diri sendiri untuk mengalami koneksi dengan orang lain. Independen yang aku maksud adalah kamu bersandar untuk diri sendiri ketika kamu gak ada orang lain untuk bersandar. Kamu bisa membangkitkan diri sendiri
ketika kamu jatuh. A big thing about self-love, aku percaya kalau self-love itu sangat sangkut paut dengan self-discipline. Kamu nggak mencintai diri sendiri kalau kamu nunda-nunda pekerjaan, kalau kamu malas. Kamu nggak mencintai diri sendiri kalau kamu kerja pas mood doang. Kerjaan yang bentar aja, kamu nunda-nunda. Sadar diri. Please, wake up. As much as I want to say, you're doing enough, you're doing great. Tapi kita tahu kamu belum maksimal. Gimana kamu bilang kamu self-love, kamu mencintai diri sendiri, tapi kamu masih nempel sama cowok atau orang yang sakitin kamu terus, yang nggak lihat value kamu. Gimana kamu bisa bilang kamu mencintai diri sendiri, tapi kamu membiarkan diri kamu membusuk di kasur, kamu menelantarkan diri kamu sambil scroll TikTok berjam-jam, nonton Netflix, pantengin orang mulu di sosmed. Menurut aku topik ini tuh penting banget ya. Jadi topik ini tuh deserve a whole new video. Tapi ingat, discipline is your friend. Disiplin adalah teman kamu. Kamu harus sadar, justru disiplin yang membuat kamu mencapai versi ideal kamu. Practice confidence. Latihan percaya diri. Topik ini penting banget, jadi aku akan bikin video khusus untuk soal percaya diri. Tapi coba kita bahas sekilas dulu. Confidence itu apa? Confidence itu bukan feeling. Confidence itu adalah kemauan untuk mencoba. Anggap aja kayak ada lingkaran confidence dan competence. Percaya diri dan kompetensi. Semakin besar kemauan kamu mencoba sesuatu dan semakin sering aktif kamu take action, kamu akan bangun kompetensi. Jadi, confidence atau percaya diri adalah kemauan kamu mencoba hal itu berkali-kali untuk mendapatkan competence, untuk mendapatkan confidence dan mendapatkan competence. Jadi kayak lingkaran aja gitu. Jadi kadang aku tanya ke diri sendiri, kenapa aku nggak pede berbicara depan kamera? Kenapa aku nggak berani invest uang segitu banyak ke bisnis aku? Atau bahkan hal simple kayak, kenapa aku nggak berani pakai baju itu? It's because I'm not doing it enough. Itu karena aku belum cukup mencoba itu berkali-kali untuk membangun kompetensinya. Jadi aku belum percaya diri. Semua orang mulai dari nol. Penulis buku yang terkenal mulai dari zero books. YouTuber yang paling terkenal juga mulai dari zero videos. Bahkan semua orang di sosial media mulai dari zero followers. Selama kamu punya keberanian untuk mencoba, kamu akan semakin confident. Kamu harus biasakan diri untuk merasa gak nyaman. Karena growing itu gak nyaman. Pertumbuhan itu gak nyaman loh. Dan tentunya, kalau kamu mau belajar ikutin poin-poin yang aku sebut tadi, pasti kamu gak akan nyaman juga. Karena ini bukan hal biasa yang kamu lakuin. But, justru rasa gak nyaman itu adalah a sign that you're doing something right. Adalah tanda bahwa kamu ngelakuin sesuatu yang benar. Karena berarti kamu sudah mengambil langkah yang penting. Kamu udah keluar dari zona nyaman kamu. You are growing. Banyak orang yang mau keluar dari zona nyaman, tapi pas udah keluar, dia merasa gak nyaman, terus dia mundur lagi. Dia masuk lagi ke zona nyaman. Karena ini gak familiar. Don't be that person. Jangan jadi orang kayak gitu. Rasa nyaman ini justru bahaya. Orang miskin yang nyaman akan tetap miskin. Gak bakal bisa tumbuh. Kamu gak akan percaya diri ketika kamu ngelakuin sesuatu yang belum kamu pernah lakukan sebelumnya. Ingat itu. So, build your competence to build your confidence and to build your competence. Be respectful to yourself and to others. Selain poin-poin yang aku sebut tadi, self-respect juga adalah bagaimana cara orang lain memperlakukan kamu. Coba kamu inget-inget. Pernah nggak kamu disindir orang lain, tapi kamu cuma bisa ketawa karir? Terus pada akhirnya dia jadi makin berani untuk nyinggung kamu. Pernah nggak? Jujur aku juga pernah loh. Aku balas ketawa karir doang biar so asik. But, dengan cara itu sama aja kamu buka pintu lebar-lebar untuk mereka disrespect kamu lagi. Aku bukan suruh kamu marah-marah ya, tapi di sini kamu harus tegas. Kamu boleh membela diri, menjelaskan dari perspektif kamu, tapi kamu gak usah paksa mereka paham. Mereka mau paham atau enggak, percaya atau enggak, ya udah. Kamu gak ada utang ke dia, dan dia pun juga gak ada utang ke kamu. Jadi kalau dia gak paham, ya udah. Kamu boleh menjauh. Kamu membatasi diri kamu dengan orang lain bukan berarti kamu jahat. Tapi artinya kamu menghargai diri sendiri dan kamu nggak membiarkan orang lain memperlakukan kamu semena-mena. Kamu tahu nilai kamu sendiri
dan kamu tahu apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu pantas dapatkan. Honestly, aku bisa bikin satu video full gimana cara supaya kamu bisa hadepin haters-haters di hidup kamu atau orang-orang yang gak suka sama kamu. So, kamu jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasi bell. Satu lagi soal respect. Kalau kamu mau di-respect orang lain, kamu juga harus respect orang lain. Bicara dengan tutur kata yang sopan, belajar etiket, be mindful cara kamu memperlakukan orang lain. Aku bukan suruh kamu jadi people pleaser loh ya. Kalau kamu mau di-respect orang lain, bukan berarti kamu harus jadi people pleaser atau mendahulukan orang lain. Justru itu kebalikannya. Kalau kamu jadi people pleaser, kamu jadi dianggap sepele sama orang. Mereka berani nyuruh kamu ini itu karena mereka tahu segampang itu kamu lebih memprioritaskan orang lain daripada diri kamu sendiri. Jadi mereka sengaja keep you close untuk jadikan kamu babu. Itu jelas bukan respect. Again, aku akan bikin satu video full soal people pleaser. Jadi stay tuned for that. Aku banyak banget topik yang mau aku bahas. Homework! Di setiap video, aku akan kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Untuk homework kali ini, aku mau kamu tulis di kertas, harus di kertas, apa yang kamu banggain dari diri sendiri. Entah itu karena kamu orangnya disiplin, atau karena kamu cantik, apapun. Kamu boleh tulis satu kertas dengan satu hal yang kamu banggain. Minimal 5 deh. Terus kamu tempelin post-it itu di meja kerja kamu, di meja kamu make up, di cermin, di pintu kamu, di tempat-tempat yang sering kamu kunjungin. Ingat, kamu adalah berkat. You are a blessing. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi supaya kamu lebih confident atau lebih di-respect orang lain, aku mau kamu subscribe dan nyalain bell notifikasi karena di video kedepannya aku akan bahas topik-topik supaya you can be a better you dalam 3 bulan. Jadi pastikan kamu udah subscribe dan nyalain bell notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Take care girlies!